Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Meldiana Febrianti, Aswindra Nugraha, Marcella Priska Winanti, Rizka Olivia Ayu Sapitri, Pira Rahmatin Sakina, dan Jamila Sari. Kami akan mempresentasikan tentang RNA asam ribonukleat. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Berikut di samping adalah asam ribonukleat atau RNA. Struktur RNA dapat dilihat di gambar di samping. RNA seperti halnya DNA merupakan polimer panjang yang tidak bercabang, terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3-5 fosfodiester. Berikut akan dibacakan oleh Aswindra Nugraha. Asam ribonukleat atau RNA. RNA menyusun 5-10% dari berat kering sel. Pada dasarnya terdapat dua kelompok utama RNA yang menyusun makhluk hidup, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Apakah perbedaan dari kedua RNA tersebut? Yang pertama, RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik merupakan RNA yang berperan sebagai DNA. Merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini, di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak serta fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yakni RNA duta atau messenger RNA, lalu kedua RNA transfer, dan yang ketiga RNA ribosom. Pada tabel di samping, yaitu tabel 3.1, mengutarakan beberapa dari karakteristik ketiga jenis dasar RNA untuk suatu sel bakteri sederhana seperti E. coli. Molekul-molekul RNA sel-sel eukariotik merupakan jenis dasar yang sama. Tidak seperti DNA, maka RNA pada umumnya terdiri dari molekul berserat tunggal. Walaupun bagian-bagian dari serat RNA dapat menggulung kembali untuk membentuk struktur-struktur heliks yang kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. RNA juga merupakan bahan genetik dalam virus tertentu. Seperti halnya dalam ribosom merupakan struktur protein RNA yang kompleks. Maka virus pun merupakan kumpulan asam nukleat dan molekul protein. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu struktur protein RNA. Yang pertama, ribosom merupakan struktur subseluler di mana sintetis protein berlangsung. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua, virus merupakan partikel lembab yang menular dan terdiri dari molekul asam nukleat dikelilingi oleh lapisan protein pelindung. Sifat-sifat dan fungsi RNA. Sifat RNA tersusun dari grup fosfat dan gula ribosa yang menyusun pita heliks tunggal, serta gugus protein dari mata rantai, yang terdiri dari sitosin, guanin, urasil, dan adenin. Sementara itu, fungsi RNA adalah membantu melaksanakan paduan cetak biru DNA. RNA berfungsi mentransfer kode genetik yang diperlukan untuk pembuatan protein dari nukleus ke ribosom. Berfungsinya suatu sel individu yang normal diperlukan pengguna informasi genetik yang terkandung dalam RNA untuk mengarahkan biosintesis dari protein enzim. Kedua hal ini menentukan peranan bahan genetik dalam sel dan menimbulkan dogma pusat genetika molekuler. Pendapat ini merupakan garis besar mengenai peranan DNA dan RNA pada pewaris informasi genetik dari suatu bentuk simpanan menjadi struktur primer akhir dari suatu molekul protein, seperti tampak pada gambar 3.14.
Dogma pusat dari genetika molekuler seperti pada gambar di atas ini. Anak panah menggambarkan arus informasi genetik. Garis terputus-putus menunjukkan keadaan-keadaan khusus yang menyimpang dari bagian ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rizka. 3 proses utama terlihat pada gambar 3.14, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama, replikasi menyangkut perangkaian secara linier satu satuan monomer DNA untuk membentuk replika atau kopi yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lama. Proses ini memungkinkan pembentukan 2 molekul anak DNA selama pembelahan sel, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. 2. Transkripsi menyangkut perangkaian secara linier satu satuan monomer RNA atau ribonukleotida dengan menggunakan suatu bagian khas yang kecil atau gene dari untaian DNA sebagai model. Molekul RNA tidak saja menyediakan cetakan kerja bagi biosintesis protein, tetapi juga bekerja sebagai pembawa istimewa untuk asam amino serta juga melengkapi tempat tautan di mana sintesis protein akan berlangsung. Ketiga, translasi meliputi perangkaian secara linier monomer asam amino dengan menggunakan satu jenis khas RNA sebagai cetakan dan jenis khas RNA lain sebagai pembawa dan pengubah asam amino. Ini sesuai dengan proses yang sesungguhnya dalam sintesis protein. Bagan yang tampak pada gambar 3.14 juga memuat proses lain yang ditemukan oleh penelitian baru-baru ini dalam keadaan tertentu. RNA dapat bertindak sebagai suatu cetakan untuk biosintesis DNA. Proses ini diistilahkan transkripsi. Kebalikan, dalam hal ini jelas bahwa asam-asam nukleat memainkan peranan penting dalam biosintesis protein. Dalam gambar 3.14 telah kita lihat bagaimana arus informasi genetik dalam suatu sel berlangsung dari DNA ke RNA. Golongan terbesar yang maha luas dari DNA dalam kromosom memberi kode-kode untuk molekul-molekul mRNA. Dengan demikian menyediakan pengarahan utama untuk sintesis protein. Peta-peta genetik yang menunjukkan tempat-tempat dari banyak gene yang sesuai dengan protein-protein tertentu telah disimpulkan untuk bakteri tertentu termasuk E. coli. Proses sintesis molekul RNA oleh transkripsi dari cetakan DNA yang bersangkutan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Penjelasan 4 bagian ini ada dalam makalah. Yang pertama, transfer RNA. Transfer RNA merupakan bentuk terkecil dari RNA. Karena ukurannya, maka kadang disebut sRNA atau small RNA. Sebagai akibat bahwa ia tinggal di dalam cairan bagian atas dari larutan. Sedangkan bentuk RNA yang lain atau yang lebih berat mengendap oleh sentrifugi ultra. Ada di gambar 3.16, yaitu gambaran skematik molekul RNA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vira. Model daun semanggi, struktur tRNA yang diperlihatkan dalam gambar 3.17 merupakan pendekatan dua dimensional dari bentuk sesungguhnya. Dengan menggunakan analisis difraksi sinar X telah ditentukan struktur-struktur tiga dimensional sejumlah tRNA. Pengamatan ini disebut konsep goyang dan menjelaskan mengapa triplet antikodon yang sama dalam molekul tRNA tertentu dapat berpasangan basa dengan berbagai kodon triplet yang berbeda. Yang seperti contoh gambar samping.
2. Messenger RNA atau mRNA. Ukuran molekul mRNA tergantung pada jumlah sisa asam amino dalam protein yang memerlukan molekul mRNA itu sebagai cetakan. Konsistensi suatu protein yang mengandung sisa asam amino sebanyak 500 jelas harus diurus oleh molekul mRNA mempunyai sedikitnya 1.500 atau 3.500 basa. Dalam pembicaraan tentang struktur tRNA terlihat bahwa suatu antikodon istimewa dalam molekul tRNA sesuai dengan asam amino tertentu yang dibawa serta perubahan mRNA dalam bakteri berlangsung sangat cepat dengan memperlihatkan umur rata-rata sekitar 2 menit. Sementara transkripsi suatu gen tertentu menghasilkan hanya satu molekul mRNA sekali. Namun satu molekul mRNA ini dapat mengarahkan biosintesis dari banyak molekul protein secara serentak. Hubungan antara aminoasil tRNA dan mRNA diperlihatkan secara skematik dalam gambar 3.18. Molekul amoniasil tRNA dan hubungannya dengan mRNA, spesifitas yang tinggi dalam hal berpasangan, basa kodon, antikodon, menjamin letak yang betul dari molekul aminoasil tRNA sepanjang cetakan mRNA. 3. Ribosomal RNA. Sintetis protein terjadi di atas permukaan RNA protein kompleks yang dikenal sebagai ribosom. Seluruh fungsi ribosom adalah menjamin orientasi yang benar antara cetakan mRNA dan molekul-molekul aminoasil tRNA yang sedang diikatkan kepada cetakan. Pada suatu prokariot seperti E. coli, sekitar 15.000 ribosom terdistribusi ke seluruh sitoplasma. Ribosom E. coli yang utuh mempunyai partikel dengan berat 3 kali 106 Dalton dan diistilahkan sebagai ribosom 70S karena sifat sedimentasi di dalam ultrasentrifuge. Bentuk seluruh ribosom 70S yang diperkirakan terlihat dalam gambar tersebut. Gambar di bawah ini. Dalam suatu sel eukariotik seperti hepatosit, ribosom biasanya ditemukan dalam persekutuan dengan retikulum endoplasmik, yaitu suatu struktur yang tersusun dari banyak saluran terbentang ke segala jurusan di dalam seluruh sitoplasma. Gambar 3.20 menunjukkan retikulum endoplasmik dan ribosom tidak memandang jenis sel apa. Maka cara kerja ribosom dalam sintetis protein adalah umum. Kedua subsatuan ribosomal membentuk satu ribosom lengkap apabila terikat pada mRNA. Kompleks ribosom mRNA merupakan satuan penyebab sintetis protein yang aktif. Hubungan antara ribosom mRNA dan tRNA biasanya lebih dari satu ribosom terikat pada satu untai mRNA. Selanjutnya akan dilanjut. Sampai di sini pemaparan materi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penulisan. Sekian dan terima kasih.